dipersembahkan oleh Dialog 4 Pilar MPR RI kita lanjutkan masih bersama Rio Patris Capella. Bang Patris, ini kalau kita bicara soal check and balance tadi, memang kalau sekarang memang tidak mungkin menerima laporan kinerja terus menolak sampai memberhentikan presiden gitu ya. Tapi paling tidak kan proses check and balance itu harus terus dilaksanakan gitu. Lalu bagaimana laporan-laporan mereka ini, pejabat-pejabat lembaga-lembaga ini supaya terukur sebetulnya. Kalau sekarang kalau kita bicara soal laporan, melaporkan kepada rakyat melalui media, konferensi pers segala macam, lalu ukurannya apa? Yang menilai siapa? Di media juga itu kan, artinya lalu apa setelah itu kan sebetulnya? Jadi begini, kalau media itu kan ujungnya, ya, jadi kesimpulan akhir. Nah, DPR itu kan selalu kontrol terhadap para menteri yang atas nama pemerintah ya. Karena dia pembantu presiden, tentu atas nama presiden dia hadir ya. Dia dikontrol oleh para komisi-komisi di DPR sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian ketika misalnya hari ini kita melihat kinerjanya para menteri lamban misalnya, atau misalnya tadi disampaikan ada penyerapan anggaran yang sedikit baru berjalan ya, serapannya baru 20-30%, itulah dikontrol DPR ya. Kenapa serapan anggarannya lemah? Ada masalah apa ya kan? Terus kenapa ada tidak misalnya mempercepat agar ini proses pembangunan bisa berjalan dengan cepat misalnya. Itu dikontrol terus oleh DPR ya. Tidak bisa misalnya kemudian menterinya penyerapan anggarannya rendah, kemudian presidennya jatuh. Tidak, yang harus diganti ya para menterinya. Nah, kemudian tentu kan disampaikan secara terbuka alasan-alasannya sehingga bisa DPR juga memberikan masukan secara kritis. Kemudian para menteri juga mendengar, kemudian mengambil sebuah keputusan atau kesimpulan bersama. Itu kan kalau kita untuk menilai kinerja lembaga eksekutif, bagaimana dengan yudikatif dan legislatif sebetulnya? Kalau saya tidak salah dulu kan setiap tahun di sidang MPR itu kan mereka kan akan melaporkan kinerjanya. Nah ini bagaimana sekarang kan itu kan? Ya sama, sekarang misalnya gini. Kalau di bidang hukum Komisi 3 ya, kita juga memanggil Mahkamah Konstitusi, kita Mahkamah Agung, kemudian kita juga bisa manggil Menkumham ya, KPK dan sebagainya untuk meminta laporan kinerja mereka berdasarkan dana yang dipergunakan oleh mereka melalui dana APBN. Tentu kita meminta laporannya, serapannya seperti apa, dan program-programnya mereka sampaikan kepada DPR. Sehingga DPR bisa langsung mengkontrol kinerja para menteri atau para lembaga-lembaga tinggi yang ada hari ini. Jadi semua itu atas pengawasan oleh yang dilakukan oleh DPR, artinya oleh DPR. Legislatif. Bagaimana yang mengawasi DPR siapa? Ya, DPR yang mengawasi, yang mengontrol DPR? Ya tidak ada. Kan masyarakat yang menilai ini. Ketika misalnya dianggap praksi-praksi di sana tidak bekerja maksimal, kemudian DPR-nya hari ini pemenangnya partai A misalnya, kemudian pemenang keduanya B misalnya, kemudian dianggap tidak maksimal, masyarakat akan memberikan punishment memberikan hukuman sehingga tidak memilih partai itu pada periode berikutnya. Nah, itu dia sebetulnya Bang Patris yang menjadi pertanyaan di publik sebetulnya. Kita hanya bisa memberikan saksi 5 tahun sekali kepada fraksi-fraksi tertentu yang dianggap mungkin tidak sesuai dengan harapan mereka gitu. Apakah tidak ada satu mekanisme lain gitu yang bisa dilakukan untuk artinya gini, kalau bisa 5 tahun ke depan fraksi tertentu atau orang tertentu tidak perlu diberi sanksi, tapi terus diperbaiki gitu. Setiap tahun mereka akan menjadi lebih baik, akan lebih baik terus. Nah itu mungkin nggak untuk mengembalikan fungsi MPR di sana seperti itu? Ya, MPR itu kan isinya anggota DPR dan DPD. Jadi DPR itu otomatis dia menjadi anggota MPR. Jadi anggota MPR itu bukan orang lain lagi, cuman mereka karena sistemnya bicameral terdiri dari anggota DPD. Tidak ada yang lain. Kalau sistem yang dulu ada utusan golongan, ada utusan daerah, ya, dan sebagainya. Kalau sekarang tidak ada lagi. Nah, oleh karena itu tentu kita mengharapkan MPR mengawasi DPR atau DPD nggak bisa. Karena seperti jeruk makan jeruk sebetulnya. Cuma dia 2 kamar bergabung, itulah namanya MPR. Nah sekarang misalnya kenapa kok tidak ada pengawasan terhadap DPR? Karena dalam sistem presidensil itu, presiden tidak bisa menjatuhkan atau membubarkan DPR. DPR juga tidak bisa menjatuhkan presiden. Ya, jadi dua-duanya adalah sebuah badan yang berdiri sendiri. Cuman bedanya DPR bisa mengontrol presiden, sementara presiden kinerjanya. Ya, presiden kemudian menyampaikan melalui para menterinya. Artinya ada sinergi di situ ya, check and balance dalam menjalankan roda pemerintahan
seperti hari ini. Ya. Bahwa kenapa misalnya DPRD kalau nggak beres, anggota DPR-nya, partainya, lah terus gimana cara menghukumnya secara cepat? Tidak ada memang mekanisme itu. Di negara manapun, dalam sistem di dunia ini, kontrolnya itu adalah pada pemilu berikutnya. Karena jelas masa jabatannya adalah 5 tahun dan tidak bisa dijatuhkan. Berbeda misalnya, kayak seperti di yudikatif misalnya. Mereka adalah jabatan karir ya, atau ada yang beberapa yang diangkat. Tapi masa jabatannya jelas, yang menunjuknya eksekutif atas usulan DPR dan sebagainya. Agak berbeda karena dia bukan dipilih langsung. Nah, ini kan sebetulnya yang pada akhirnya timbul kelompok-kelompok civil society yang akhirnya mencoba untuk mengontrol kinerja-kinerja yang dilakukan oleh anggota legislatif, termasuk DPR-nya sendiri sebetulnya. Nah, apakah menurut Bang Petris ini adalah sebuah mekanisme dari sistem demokrasi yang kita anut ini yang betul artinya sudah on the right track atau bagaimana menurut Bang Petris? Makanya dalam sistem demokrasi itu peran pers sangat penting sebagai salah satu pilar yang mengkontrol, baik mengkontrol pemerintah, mengontrol DPR dan sebagainya. Maka peran fungsi dari media itu tidak bisa dianggap diabaikan ya. Jadi ada partai politik, ada masyarakat, kemudian ada media dan sebagainya sebagai unsur dari penegakan demokrasi. Jadi ketika misalnya medianya tidak kritis, maka itu dianggap pasti ada masalah tanda kutip ya. Apakah pemerintahnya menekan medianya atau memang medianya kemudian tidak jadi kritis lagi. Itu demokrasi juga akan jadi terhambat. Nah, oleh karena itu bagaimana cara mengontrol perilaku DPR misalnya, apakah dia bekerja atau tidak, ya media yang kita harapkan ya. Kemudian masyarakat juga bisa mengkontrol apakah itu melalui lembaga swadaya masyarakat ya, atau komisi-komisi yang dibentuk untuk mengawasi DPR. Jadi dalam sistem demokrasi itu terbuka orang untuk kemudian saling mengawasi ya. Dan itu sebetulnya perwujudan lain dari kedaulatan rakyat sebetulnya. Iya. Jadi rakyat yang akan bisa menghukum. Tidak boleh sebuah lembaga tinggi menghukum lembaga tinggi yang lain. Ya. Itu dalam sistem. Jadi check and balance-nya di situ. Kalau yang dulu MPR bisa menghukum presiden, ya. Kemudian MPR bisa misalnya memerintahkan presiden untuk membubarkan DPR misalnya, ya melalui dekret misalnya. Itu bisa dilakukan. Tapi hari ini tidak boleh itu dilakukan karena semua lembaga tinggi ini sama. Jadi yudikatif, eksekutif dan legislatif. Itulah check and balance. Semua berjalan seiringan. Tidak boleh saling melemahkan, tapi saling menguatkan. Bang Petris, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa, Dialog 4 Pilar MPR RI masih akan kembali usai jeda sesaat lagi.